Oke, kalau mau dimasukkan di rumus, tadi konsepnya sudah Bu Lili sampaikan, di rumus itu seperti ini, ada di slide, ya. Jadi yang disebut B0 ini harga obligasinya, kemudian yang disebut I atau sini boleh tulis C, ya. Ini sama aja, ini rumus secara matematiknya muncul, kita gunakan. Ini juga bisa diringkas menjadi seperti yang di bawah ini. Ya, jadi ini kupon yang tadi selama 5 tahun contohnya. Kalau par value tadi yang prinsipalnya, maka tinggal kita present value kan. Ini ada sigma, ini artinya anuitas. Kalau ini adalah single cash flow. Bisa langsung masuk di contoh aja. Ya, obligasi dengan jatuh tempo 20 tahun, berarti waktunya berapa? 20 tahun. Di mana kuponnya adalah 8%, semi annual, nilai par value-nya adalah 100 miliar, kemudian YTM-nya atau yield to maturity-nya adalah 10% per annum atau annually, gitu ya. Maka tinggal kita lihat besarnya kupon. Kalau dia 8% semi annual, berarti karena di sini adalah annual 8%, itu kita kalikan dengan nilai 100 miliar, kita pakai satuan 100 saja. Berarti kalau semi annual 8% kita bagi 2 menjadi 4%, 4% kalikan 100 berupa kupon value adalah keluar 4. Ini ya saudara. Kemudian ini adalah prinsipalnya kembali kepada 100M ini. Maka ketika dimasukkan dalam persamaan ini, adalah merupakan sebuah anuitas. Ini adalah YTM-nya tadi, yang dia kalau semi annual atau semesteran menjadi 5%. Maka harga obligasi itu menjadi 82,84 miliar. Itu ya saudara. Terjadi apa ini? Dari harga pari 100 miliar ternyata tinggal menjadi 82 something gitu ya. Berarti ini yang disebut dengan ini saudara diskon bond. Kenapa? Karena harga pasar obligasi lebih rendah dari par value-nya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena YTM-nya lebih besar dari kupon rate-nya. Jadi ketika kupon rate ini lebih kecil dari YTM, akan terjadi diskon bond. Gitu, saudara. Ya. Terus bagaimana kalau suku bunganya ini sekarang menjadi 6%? Dari 10%, YTM-nya menjadi 6%. Maka yang terjadi kalau suku bunganya ya itu adalah lebih kecil dari kupon rate-nya, maka obligasi itu akan mengalami premium bond. Ini terlihat 123 lebih besar dari 100. Jadi prinsipnya adalah kita membandingkan dulu kupon rate dengan YTM. Kalau kupon rate itu dia lebih kecil dari YTM atau suku bunga pasar, ini kan 8% lebih kecil dari 10%, maka terjadi diskon bond. Tetapi sebaliknya, kalau kupon rate-nya lebih besar dari YTM, kupon rate 8%, sementara YTM-nya 6%, yang terjadi adalah premium bond atau ini 123. Oke. Bagaimana kalau persis sama, kuponnya 8%, kemudian YTM atau suku bunga pasar juga 8%. Ya, kembalilah harga obligasi itu akan sama persis dengan par value-nya. Itu konsep yang harus dipahami, yaitu premium dan diskon. Ini disebut premium, ini disebut diskon, dan yang ini disebut harga pari. Ya, at namanya, bukan premium dan bukan diskon, tapi at pari. Oke, kita masuk pada bagian yang keempat. Pada bagian keempat adalah tingkat hasil obligasi. Pada tingkat hasil obligasi itu kita berarti bicara tentang yield, ada nominal yield. Kalau nominal yield itu
apa tingkat hasil secara nominal yang bisa diperoleh bondholder. Di sini terlihat contohnya kalau par value obligasi 1 juta, kuponnya 9%, maka bunga obligasi atau tadi ya kupon value-nya seperti biasa 1 juta kali 9%, 90.000, maka nominal yield-nya adalah 90.000 dibagi 1 juta. Jadi 9%. Ini adalah nominal yield. Kalau current yield itu 90.000-nya bukan dibagi 1 juta, tetapi 90.000 ini mohon maaf, 90.000 ini dibagi dengan harga obligasi yang berlaku saat itu. Kalau harga ini kan harga par value. Sekarang berapa harga obligasinya? Jika harga obligasinya itu adalah 900.000, berarti current yield-nya 90.000 dibagi 900.000 menjadi 10%. Kalau YTM sudah saya jelaskan Bu Lili di slide sebelumnya, ini adalah harga sampai jatuh temponya obligasi yang tadi ada premium, ada diskon, bond, begitu ya. Kalau YTC itu adalah tingkat hasil obligasi ketika obligasi itu di-call oleh issuernya, yang tadi bisa di-call sewaktu-waktu freely, tapi ada juga yang non-callable. Oke, itu adalah jenis-jenis tingkat hasil obligasi. Untuk tujuan yang pembelajaran yang kelima, yaitu obligasi retail Indonesia atau kita singkat ORI, dan suku retail Indonesia atau kita singkat supaya cepat itu adalah SRI. Nah, di sini yang membedakan antara ORI dan SRI ya, bahwa baik ORI dan SRI sebenarnya kesamaannya adalah merupakan obligasi yang diterbitkan bukan oleh corporate. Karena tadi kan issuernya bisa corporate tapi bisa government. Di sini adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau government. Maka yang boleh membeli adalah individu, warga negara Indonesia. Kemudian volumenya itu sudah ditentukan, pembeliannya melalui agen penjualan. Itu ORI ya. Sama-sama retail, berarti sama-sama itu pembelinya individu. Ini juga diterbitkan oleh pemerintah dan juga individu. Kemudian pembelian pertamanya 5 juta, ini juga 5 juta. Ya, jangka waktunya di sini tapi spesifik ya, dia 3 tahun. Kemudian imbalannya dibayarkan setiap bulan. Sementara kalau ORI tingkat bunganya itu memang lebih tinggi dari deposito kan saudara. Tadi dari ragam investasi saudara-saudara sudah bisa lihat obligasi itu memang memberikan hasil yang lebih tinggi dari deposito ya. Kemudian pajaknya lebih rendah saudara karena 15%, kalau deposito kan 20%. Nah, beda prinsipnya sebenarnya antara ORI dan SRI itu karena prinsipnya. Kalau ORI itu prinsip umum, prinsip investasi secara umum. Tapi kalau SRI itu adalah prinsipnya prinsip syariah, berarti berdasarkan syariah Islam ya atau ijarah. Jadi silakan itu dipilih mana yang lebih menarik itu. Yang terakhir yaitu pada tujuan pembelajaran yang keenam, kita mengenal adanya saving bond retail atau SBR ya. SBR ini diterbitkan pertama kali 2014. Ini menariknya SBR dibandingkan tadi ORI maupun yang sebelumnya ORI maupun SRI, itu menariknya bahwa SBR ini kuponnya dulu saudara, dia floating with floor. Nah, padahal yang lain itu kan pasti janjinya yang namanya kupon tuh stated value atau fixed. Tapi di sini dia kuponnya itu bisa mengambang, artinya bisa berubah. Berubah bagaimana? Ya disesuaikan, ada adjusted per 3 bulan dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, berlaku early redemption kalau mau ditarik kembali itu bisa. Kemudian juga masih bersifat retail, berarti ya masih individu. Dan warga negara Indonesia minimum 5 juta, ada maksimumnya 5 miliar. Jadi yang menarik menurut Bu Lili di sini adalah kuponnya itu saudara, dia mengambang dengan kupon minimal ya. Oke.
Yang terakhir dari jenis yang keenam ini, selain SBR itu juga ada suku retail, juga ada yang kita sebut dengan varian dari suku retail, ya. Varian suku retail ini untuk juga tetap namanya retail, ya. Ini jenis varian dari suku retail. Dia lebih terjangkau, kalau tadi 5 juta, ini 2 juta. Kuponnya juga fix kok saudara, jadi sama dengan yang lain. Maturity-nya 2 tahun, juga tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, dan dia berlaku early redemption. Itu adalah suku tabungan. Suku tabungan ini jenis varian lah dari suku retail. Demikian saudara-saudara penjelasan Bu Lili untuk minggu ketiga ini, yaitu investasi pada obligasi. Semoga ini menginspirasi kepada kalian, dan bagi yang ingin mencoba untuk berinvestasi pada obligasi, ini merupakan wawasan bagi kalian. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan salam sehat.